Perkenalkan, nama saya Andi Sri Bulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan bangsa. Adapun berbagai macam permasalahan bangsa, antara lain yang pertama yaitu kemiskinan. Hampir di setiap sudut ditemukan permukiman yang kumuh. Ada sekitar kurang lebih 30 juta rakyat yang hidupnya sangat miskin. Adapun penyebab utama kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut. Ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan mahal. Adapun hubungannya dengan kewirausahaan yaitu dari segi finansial. Akibat kemiskinan, banyak anak-anak yang memiliki gizi buruk. Gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi atau nutrisinya di bawah rata-rata. Gizi buruk adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Penyebab utama gizi kurang dan gizi buruk menurut UNICEF 1998 adalah kemiskinan. Banyaknya jumlah keluarga miskin di Indonesia menyebabkan rendahnya kemampuan daya beli bahan makanan keluarga, sehingga asupan gizi balita tidak sesuai dan mengakibatkan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita. Sehingga asupan gizi balita tidak sesuai dan mengakibatkan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita. Sejatinya, pemenuhan asupan zat gizi pada balita sangat penting demi optimalnya masa tumbuh kembangnya. Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya sumber daya manusia di Indonesia antara lain yang pertama, pendidikan. Mengapa demikian? Karena kualitas pendidikan di Indonesia tidak luput dari sorotan pemerintah dan juga masyarakat Indonesia itu sendiri. Di bidang ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih atau terpaksa untuk putus sekolah, yang mahal dan perekonomian keluarga yang terbilang miskin menjadi salah satu penyebab terjadinya seorang anak diharuskan putus sekolah. Bahkan tidak sedikit anak yang lebih memilih untuk membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah, mencari uang daripada bersekolah. Fasilitas dari beberapa sekolah juga merupakan penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat menjadi penghambat perkembangan anak di sekolah karena keterbatasan fasilitas yang tersedia. Kemudian yang kedua, kesehatan. Kurangnya perhatian akan kesehatan juga menjadi faktor penyebab rendahnya sumber daya manusia di Indonesia. Kurangnya vitamin dan gizi pada tubuh manusia menyebabkan manusia itu sendiri akan terus merasakan sakit karena daya tahan tubuh mereka yang rendah, terutama sering terjadi pada anak-anak. Dan selanjutnya, yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas dapat membuat perubahan perekonomian masyarakat di Indonesia. Namun, pada saat ini tingkat sumber daya manusia yang rendah hanya akan mempersulit perekonomian Indonesia itu sendiri. Pada saat ini juga semakin banyak sumber daya manusia yang tidak berkualitas dan menganggur karena tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan bangsa yang ada di Indonesia. Bahkan angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Nah, salah satu penyebab terjadinya pengangguran yakni
kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, bahkan ada seorang sarjana yang pengangguran. Adapun solusinya yakni kita sebagai masyarakat harus memiliki kemampuan untuk berwirausaha, yakni menciptakan ide-ide untuk melakukan usaha. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, yakni tentang permasalahan bangsa. Nah, permasalahan bangsa yang selanjutnya yakni kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Kesenjangan ini terjadi karena orang yang kaya akan tetap kaya dan orang yang miskin akan tetap miskin, sehingga bahkan orang yang kaya tidak akan bersyukur dengan harta yang ia miliki, sehingga ia akan terus mencari kekayaan. Begitupun dengan orang miskin, walaupun dia bekerja keras sekuat tenaga, ia akan tetap miskin. Kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jikao, kewirausahaan adalah mereka yang mampu menggerakkan sesuatu yang baru dan mempunyai semangat untuk merealisasikannya. Yang kedua, menurut Jong dan Winnekers, kewirausahaan adalah pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif, sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Yang ketiga, menurut Suryana, mengungkapkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Yang keempat, menurut Ahmad Sanusi, mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya tenaga pendidik, tujuan, siasat kiat, proses, dan hasil Ini atau saya akan bisnis. membahas materi tentang peranan kewirausahaan dalam pembangunan bangsa. Nah, yang pertama di sini menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kewirausahaan juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Dampaknya di sini taraf hidup masyarakat pun akan meningkat sehingga perekonomian negara menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Inovasi termasuk hakikat penting dalam konsep kewirausahaan. Adanya inovasi dari pelaku wirausaha dapat meningkatkan jumlah permintaan terhadap suatu produk. Tingginya permintaan, maka jumlah produksi pun juga semakin meningkat. Nah, inilah yang kemudian akan tercatat dalam pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional tercatat nilai output akhir dari semua produk yang baru diproduksi dalam 1 tahun. Dengan adanya peningkatan jumlah produksi, maka pendapatan nasional negara juga akan ikut meningkat. Dari sinilah dapat diukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam 1 tahun. Nah, adapun yang ketiga yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, kesenjangan ekonomi dan sosial tidak hanya mengacu pada meningkatnya jumlah kemiskinan, melainkan juga salah satunya dikarenakan kurangnya penyediaan lapangan kerja. Masyarakat terbiasa menunggu hadirnya lowongan pekerjaan baru sesuai dengan kualifikasi yang mereka miliki. Padahal mereka bisa menerapkan konsep kewirausahaan dalam kewirausahaan
untuk membuka suatu lapangan pekerjaan. Oleh karena itulah kewirausahaan sangat mendorong seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dari ide-ide kreatif dan inovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, orang-orang dengan pemahaman kewirausahaan yang baik akan melihat risiko sebagai peluang, sehingga kewirausahaan dapat menjadi salah satu cara untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Terciptanya masyarakat adil dan makmur, seperti di sini memiliki sikap wirausahawan dan bisa mengatur usaha-usaha yang dijalaninya, dan saling terciptanya persatuan dan kesatuan, dan saling tolong-menolong. Investasi dalam negeri, seperti seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal-modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. Pemasukan sektor pajak, seperti sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pemaparan materi dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.